Kabar baik datang di tengah banyak berita buruk, dan kali ini menyangkut Marcus Thuram. Seperti dilaporkan La Gazzetta dello Sport, penyerang asal Prancis itu kemarin membuat kemajuan penting dalam proses pemulihan cedera otot paha belakang kirinya yang membuatnya absen sejak laga Inter Slavia Praha pada 30 September. Thuram akhirnya kembali menginjakan kaki di lapangan untuk pertama kalinya pada hari yang sama ketika dua pemain cedera lainnya, Di Gennaro dan Darmian, mendapat jatah libur dari Appiano. Dalam 2 hari ke depan, Thuram akan meningkatkan intensitas latihan secara individu. Setelah pertandingan Rabu melawan Fiorentina di San Siro, ia mungkin akan mengambil langkah penting berikutnya dalam proses pemulihan fisiknya, yaitu kembali berlatih bersama tim. Tahapan ini, yang diperkirakan terjadi antara Kamis dan Jumat, akan menjadi persiapan menuju daftar pemain yang dipanggil. Namun, keputusan akhir tetap ada di tangan Cifu yang akan menilai apakah 1 atau 2 sesi latihan penuh sudah cukup untuk menempatkan Thuram di bangku cadangan pada laga Minggu melawan Verona. Alternatif lainnya adalah bersikap lebih berhati-hati dan menunggu hingga laga Liga Champions melawan Kairat pada 5 November untuk melihat Thuram kembali bermain. Ulang tahun yang pahit bagi Christian Cifu yang kemarin merayakan ulang tahunnya yang ke-45 dengan rasa pahit akibat kekalahan di Napoli. Seperti dilaporkan Corriere dello Sport, pelatih Nerazzurri itu masih sangat marah atas cara kekalahan di Stadion Maradona terjadi. Kekesalan ini terutama muncul karena cara pertandingan dikelola setelah gol Calhanoglu yang telah menggeser momentum dari pihak Inter. Cifu adalah orang pertama yang tahu bahwa akar masalah semua ini adalah penalti di babak pertama. Penalti itu seharusnya tidak ada, tetapi peluang untuk membalikan keadaan masih terbuka. Hal itu terlihat saat Inter melakukan tekanan di akhir babak pertama. Namun, jeda turun minum terasa berat. Karena insiden itu ditinjau ulang, para pemain Nerazzurri menjadi yakin bahwa mereka telah diperlakukan tidak adil. Ini bukan pertama kali terjadi, dan harapannya ini bisa menjadi yang terakhir. Tim besar harus memiliki kekuatan untuk menerima dan melanjutkan pertandingan. Inter tidak melakukannya, mengulang situasi di masa lalu di mana mereka menunjukkan kelemahan karakter yang sulit dimengerti, tulis laporan tersebut. Pelatih asal Rumania itu dalam komentar langsung usai pertandingan memilih tidak membahas insiden penalti agar tidak memberi alibi berbahaya bagi tim yang kini harus bereaksi seperti setelah kekalahan melawan Juventus. Lagi pula, jelas bahwa tim Nerazzurri tampil baik selama bermain sepak bola. Tetapi jika pertandingan beralih ke kekacauan, segalanya menjadi lebih rumit. Pada masa triple, Inter menonjol terutama dari sisi mental. Dan siapa yang lebih pantas mengajarkan hal itu selain Cifu? Tulis Corriere dello Sport. Simulasi yang dilakukan di Lorenzo yang menghasilkan penalti kontroversial dan memecah jalannya pertandingan di Maradona juga menyebabkan cedera serius pada Mkhitaryan. Akibat kaki lawan yang terbuka lebar, gelandang Armenia itu mengalami cedera otot paha kiri. Mkhitaryan meninggalkan stadion dengan pincang dan dikhawatirkan harus menepi cukup lama. Menurut La Gazzetta dello Sport, kemungkinan gelandang itu harus absen selama 4 hingga 6 minggu. Dengan pemeriksaan medis dijadwalkan hari ini. Berapa banyak pertandingan yang akan dilewatkan? Setidaknya 7, 5 di Serie A, termasuk derby pada 23 November dan 2 di Liga Champions, termasuk lawatan ke markas Atletico Madrid. Tulis laporan tersebut. Absensi ini menjadi kehilangan besar sekaligus membuka ruang penting di samping Barella dan Calhanoglu. Cifu menegaskan bahwa dalam timnya tidak ada pemain inti yang tetap. Tetapi di laga melawan Roma dan Napoli, ia tetap menurunkan susunan pemain yang sama, termasuk Mkhitaryan. Piotr Zielski dan Petar Sucic bersiap untuk mengisi posisi tersebut agar absennya Mkhitaryan tidak terlalu terasa. Selain itu, Andy Diouf yang dibeli dengan biaya 20 juta euro plus bonus pada musim panas lalu dan sejauh ini belum banyak berkontribusi, juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak.
Di satu sisi, Christian Cifu menunjukkan kedewasaan dengan tidak terpancing oleh provokasi verbal dari rekan sejawatnya. Namun di sisi lain, pihak Inter tidak bisa menerima sikap Antonio Conte, yang notabene adalah mantan pelatih mereka. Menurut La Gazzetta dello Sport, Inter memang menganggap adu mulut antara Conte dan Lautaro Martinez sebagai hal biasa di lapangan. Tetapi, pernyataan Conte setelah pertandingan dinilai sangat serius, baik dari segi bentuk maupun isi. Mulai dari menyeret nama Cifu yang justru memilih bersikap elegan dan menghindari polemik, hingga menyerang langsung Marotta dengan menyebutnya sebagai pejabat yang membuat eskalasi, semua itu dianggap tidak pantas oleh pihak Inter, tulis La Gazzetta. Hal itu dinilai semakin tidak adil jika melihat komentar Marotta tentang kontroversi penalti dalam laga Napoli-Inter. Penalti itu mengubah arah pertandingan. Kami butuh kejelasan. Rocky sebelumnya sudah bilang cukup dengan penalti-penalti ringan, ujar Presiden Inter tersebut tanpa bermaksud menyinggung performa lawan. Namun, begitu mendengar ucapan itu, Conte langsung bereaksi keras. Saya tidak akan pernah membiarkan seorang direktur atau presiden sekalipun berbicara seperti itu. Itu justru merendahkan pelatih. Saya selalu membela diri sendiri, saya tidak butuh ayah untuk melakukannya. Menurut laporan tersebut, ketika Conte meledak di televisi, ia sebenarnya yakin bahwa Cifu tidak akan berbicara kepada media. Ia mengira hanya mantan atasannya, BP Marotta, yang akan tampil di depan publik. Sosok yang bersamanya telah melalui kisah panjang penuh gejolak antara Turin dan Milan, penuh perpisahan, rekonsiliasi singkat, dan konflik berkepanjangan. Sikap Conte itu disebut sebagai sebuah drama, dalam beberapa hal juga dianggap licik, karena tampak seperti upaya untuk mengguncang lawan. Ia bahkan melontarkan pernyataan yang menyinggung Inter. Inter adalah tim terkuat, seharusnya bisa menang lebih banyak dalam 4 tahun terakhir. Kalimat itulah yang juga terasa menyakitkan bagi pihak Inter karena mereka masih ingat betul ledakan-ledakan emosional Conte saat melatih mereka dulu, mulai dari kekalahan di Dortmund di Liga Champions 2019 hingga hasil imbang kontra Parma di San Siro pada 2020 dengan penalti untuk Perisic yang tidak diberikan. Berkali-kali Conte saat itu justru menuntut dukungan dari manajemen, kebalikan dari apa yang kini ia ucapkan di Napoli, seperti disoroti oleh La Gazzetta. Henrik Mkhitaryan telah menjalani pemeriksaan medis dan tes instrumental pagi ini di Instituto Humanitas di Rozzano. Hasilnya menunjukkan adanya ketegangan otot pada bagian semitendinosus paha kiri. Kondisinya akan dievaluasi kembali pekan depan. Demikian bunyi pernyataan resmi klub yang dirilis dari kantor pusat di Viale della Liberazione. Menurut laporan Sky Sport, waktu pemulihan Mkhitaryan diperkirakan akan memakan waktu sekitar 1 bulan. Apakah masih mungkin memenangkan Scudetto setelah kalah 3 kali dalam 8 pertandingan pertama dan kebobolan 7 gol melawan Juventus serta Napoli? Para pengamat di ASGN sepakat menjawab ya dalam program Fuori Classe dengan Bobo Vieri membuka analisis menarik. Inter memainkan sepak bola paling indah dan merupakan tim yang menciptakan peluang terbanyak dibanding tim lain. Lalu, kalah dari Juventus dan Napoli masih bisa dimaklumi, tapi dengan Udinese sedikit berbeda. Meski begitu, bagi saya Inter tetap bisa memenangkan Scudetto. Setelah akhir pekan yang sangat bergejolak bagi para wasit, kini tiba saatnya untuk jadwal tengah pekan dan penunjukan wasit untuk Giornata ke-9 Serie A. Laga antara Inter dan Fiorentina yang akan berlangsung Rabu malam di San Siro akan dipimpin oleh Simone Sozza, wasit dari Asosiasi Seregno. Ia akan dibantu oleh Costanzo dan Passeri sebagai asisten, sementara Francesco Furno bertugas sebagai wasit keempat. Untuk ruang VAR akan diisi oleh Davide Gersini dengan bantuan Daniele Civi. Alessandro Matri juga menunjukkan apresiasi besar terhadap pernyataan Christian Cifu setelah pertandingan melawan Napoli.
Inilah komentarnya dari studio DAZN. Ucapan Kivu sangat bagus. Menurut saya, dia ingin mengatakan agar jangan terus-menerus mengeluh dan melepaskan kebiasaan gaya Italia itu. Karena bagaimanapun juga, tidak ada gunanya menyesali yang sudah terjadi. Saya akan menjadikan sikapnya sebagai contoh, seseorang yang tidak pernah meratapi nasibnya sendiri.